Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan yang bahagia ini kami atas nama Abdul Wafi dari kelas 6A ingin sedikit mempresentasikan terkait materi penelitian tindakan kelas, yang mana tujuan dari materi penelitian tindakan kelas mata kuliah pendidikan tindakan kelas, yakni merupakan salah satu upaya sistematis yang dilakukan oleh guru atau pendidik untuk memperbaiki pelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa atau peserta didik. Baik, singkat saja, kira-kira apa sih yang namanya PTK itu atau penelitian tindakan kelas? Penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri untuk memperbaiki proses pembelajaran secara sistematis. Jadi, PTK itu merupakan suatu sistem yang dilaksanakan oleh guru, sistem yang dibuat oleh guru supaya yang namanya pembelajaran itu, supaya yang namanya siswa itu dalam proses belajarnya itu tepat secara sistematis. Nah, PTK itu pertama-tama dikenalkan oleh Kurt Lewin yang dikenalkan oleh beliau pada tahun 1946 dan juga dikembangkan oleh beliau Kemis dan Mr. Taggart. Oke, terkait penelitian tindakan kelas, kira-kira apa sih tujuan dari penelitian tindakan kelas? Baik, kami jelaskan terkait tujuan dari penelitian tindakan kelas itu ada 4. Yang pertama-tama yakni memperbaiki proses. Yang kedua adalah meningkatkan hasil. Yang ketiga adalah kembangkan guru. Yang keempat adalah temukan solusi. Jadi, tujuan dari PTK yang pertama yakni memperbaiki proses dari perbaikan sistem proses pembelajaran di kelas. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa PTK penelitian tindakan kelas. Jadi sistem pembelajaran itu diteliti di kelas itu bagaimana. Kira-kira sistemnya sudah betul apa tidak. Terus yang selanjutnya yakni tingkatkan hasil. Jadi tujuan dari PTK penelitian tindakan kelas itu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi meningkatkan hasil belajar siswa secara nyata. Jadi hasilnya nanti nyata dari ketika yang namanya guru itu mempraktekkan dari sistem PTK itu sendiri. Lanjut, yang ketiga tujuannya yakni kembangkan guru. Jadi mengembangkan kemampuan profesional guru. Nah, salah satu wujud profesional guru itu bisa dilihat dari bagaimana sih guru itu mengembangkan penelitian tindakan kelasnya terhadap siswanya, terhadap pembelajaran yang ada di kelasnya. Terus yang terakhir itu temukan solusi. Jadi yang namanya guru itu menemukan solusi terhadap masalah pembelajarannya. Pastilah yang namanya di suatu pembelajaran itu pasti ada masalah. Jadi biasa. Jadi bagaimana sekiranya masalah itu bisa terselesaikan? Bagaimana solusinya? Dengan melakukan PTK itu sendiri, penelitian tindakan kelas. Nanti akan ditemukan solusi. Seperti itu. Lanjut, manfaat dari PTK. Nah, manfaat bagi PTK itu dapat dirasakan oleh 3 pihak. Yang pertama itu manfaat dari PTK itu bisa dirasakan bagi guru, terus juga bisa dirasakan bagi siswa, terutama juga bisa dirasakan bagi sekolah. Nah, pertama, manfaat PTK penelitian tindakan kelas yang dapat dirasakan oleh guru. Yang pertama itu guru itu bisa meningkatkan kemampuan profesionalnya. Yang kedua itu bisa memperbaiki metode pembelajarannya. Yang ketiga itu mengembangkan kreativitas mengajarnya. Nah, dari 3 ini guru itu bisa mengembangkan mutunya, bagaimana cara ia mengajar, bagaimana metode yang perlu yang kembangkan, seperti itu. Nah, manfaat dari PTK juga bisa dirasakan bagi siswa. Yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua itu meningkatkan hasil belajar. Yang ketiga pelajaran lebih menarik. Nah, dari hasil PTK ini, manfaatnya yang bisa dirasakan siswa itu, siswa nantinya akan menjadi lebih semangat dalam belajar karena sudah apa? Karena sudah mendapatkan motivasi yang
dikembangkan oleh gurunya tadi, seperti itu. Jadi belajarnya itu lebih menarik, seperti itu. Hasil belajarnya pun akan juga lebih maksimal ketimbang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Nah, juga manfaat yang bisa dirasakan oleh sekolah. Nah, juga ada manfaat yang bisa dirasakan bagi sekolah. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga itu membantu pengembangan kurikulum. Yang keempat itu meningkatkan mutu pendidikan. Seperti itu. Baik, kami singkat saja. Yang selanjutnya itu adalah karakteristik dari PTK itu sendiri. Nah, karakteristik dari PTK itu sendiri itu ada 4. Yang pertama reflektif, yang kedua di kelas, yang ketiga kolaboratif, yang keempat siklus. Nah, karakteristik dari PTK yang reflektif itu guru melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Nah, reflektifnya itu di sini guru melakukan evaluasi. Bagaimana sih proses pembelajaran yang dilakukan selama ini? Itu. Yang kedua di kelas. Nah, karakteristik dari PTK itu berfokusnya pada kelas, ruang kelas, entah itu ruang kelasnya di gedung ataupun di luar gedung, itu sama saja, seperti itu. Yang ketiga tuh kolaboratif. Nah, dari karakteristik PTK itu kolaboratif, dapat melibatkan guru lain sebagai pengamat, seperti itu. Terus yang keempat siklus, dilakukan secara berulang-ulang sampai masalah dapat diperbaiki, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sebagaimana yang tadi, pertama-tama itu dikenalkan oleh Kurt Lewin. Nah, Kurt Lewin itu mengenalkan ada 4 tahapan utama dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama itu perencanaan. Nah, perencanaan ini merancang tindakan untuk mengatasi masalah. Nah, jadi dirancang dulu. Seperti itu. Nah, setelah itu melaksanakan tindakan dalam pembelajaran. Nah, melaksanakan tindakan dalam pembelajaran. Nah, nanti akan ketemu yang namanya observasi. Apa itu observasi? Observasi itu melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran. Nah, dari situ nanti akan reflektif, yakni mengevaluasi hasil untuk mengetahui keberhasilan dari yang namanya sistem pembelajaran tersebut, dari yang namanya sistem proses pembelajaran tersebut. Begitu. Baik. Nah, setelah itu proses berkelanjutan. Nah, tahapan dilakukan secara berulang-ulang. Sistem siklus dilakukan hingga proses perbaikan pembelajaran yang diharapkan. Perbaikan berkelanjutan melalui evaluasi dan refleksi terus-menerus. Nah, dari yang tadi, dari yang ini, nanti ketika refleksi ini sudah ditemukan hasilnya, nanti itu akan dirancang lagi bagaimana cara pelaksanaannya, setelah itu diobservasi lagi, setelah itu direfleksi lagi, begitu seterusnya sampai masalah dalam pembelajaran itu bisa terselesaikan secara sempurna. Terus, nah, kira-kira dari penjelasan tadi dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, yakni kesimpulannya adalah PTK dapat meningkatkan kualitas. Yang kedua, manfaat komprehensif. Yang ketiga, implementasi praktis. Nah, PTK di sini kesimpulannya yakni penelitian sistematis untuk memperbaiki pembelajaran dan hasil belajar siswa. Nah, dengan PTK secara sistematis itu bisa memperbaiki pelajaran dan hasil belajar siswa. Terus kesimpulan yang kedua itu manfaatnya itu komprehensif, yakni meningkatkan profesional guru, motivasi siswa dan mutu pendidikan sekolah. Baik. Nah, dari siswa yang bermutu, dari siswa yang termotivasi dan juga profesional guru dan juga mutu pendidikan itu bisa bisa menghasilkan kesuksesan dalam dunia pendidikan, seperti itu. Pendidikan itu bisa sukses, kuncinya 3 ini sudah: guru, siswa, dan juga pendidikan, dalam artian lembaga yang ada di situ.
Terus yang terakhir implementasi praktis. Nah, langkah-langkah jelas perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi ini sudah kuncinya dalam pelaksanaan PDK. Nah, seperti itu. Terus baik, kami sedikit menyarankan terkait PDK ini. Ada 3. Yang pertama itu bagi guru itu sendiri. Terkait PTK, guru itu harus benar-benar memahami dan melaksanakan PTK secara baik. Jadi yang namanya guru itu bagaimana sekiranya betul-betul paham dan betul-betul melaksanakan terkait penelitian tindakan kelas secara maksimal, seperti itu. Terus terkait sekolah itu juga harus memberi dukungan kepada guru dalam pelaksanaan PTK. Gak boleh yang namanya lembaga sekolah itu gak mendukung PTK yang dilaksanakan oleh pendidik, seperti itu. Bagaimana sekiranya ketika sudah ada kolaborasi di antara sekolah dan guru, itu nanti bisa menghasilkan yang namanya kolaborasi. Nah, bekerja sama untuk memperbaiki dan untuk perbaikan berkelanjutan. Dari sini semua nanti akan menghasilkan yang namanya lembaga bermutu, lembaga yang bisa menghasilkan pendidikan yang berkualitas, seperti itu. Sekian, terima kasih sedikit penjelasan penelitian tindakan kelas yang merupakan kunci peningkatan kualitas pembelajaran. Kami atas nama Abdul Wafi dari kelas 6A, mohon maaf apabila ada penjelasan yang salah dari awal sampai akhir. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.